adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia bersama saya Mr. YV. Pada video kali ini kita akan belajar materi fisika tentang besaran vektor dan besaran skalar. Jika kita ingin bepergian ke suatu tempat yang baru, selain mengetahui seberapa jauhnya tempat tersebut, tapi kita juga harus mengetahui arahnya agar kita dapat sampai ke tempat tujuan tersebut. Aplikasi Google Map dapat membantu kita untuk menampilkan lokasi atau menunjuk arah ke tempat tujuan tersebut. Jika kita tidak mengetahui arah, tidak mungkin kita dapat sampai ke tempat tujuan. Selain memiliki besar dan satuan, ada besaran fisika yang harus dinyatakan juga dengan arahnya agar besaran fisika tersebut memiliki arti. Misalnya, Andi berangkat dari kota A ke kota B. Walaupun dari kota A ke kota B, Andi dapat melewati banyak lintasan, namun disebut perubahan posisi atau perpindahan Andi dari kota A ke kota B adalah jarak efektif berupa garis lurus dari titik A ke titik B. Perpindahan tergantung dari besarnya dan arahnya. Misalkan berpindah dari kota A ke kota B tidak sama dengan perpindahan dari kota B ke kota A karena arahnya berbeda. Besaran yang memiliki sifat-sifat seperti perpindahan ini dinamakan besaran vektor. Jadi besaran vektor adalah besaran harus dinyatakan dalam besar dan juga arahnya. Selain perpindahan, contoh besaran vektor yang lain adalah gaya, kecepatan, percepatan, momentum, medan listrik, momen gaya, dan medan magnet. Dan masih banyak lagi besaran fisika yang digolongkan dalam besaran vektor. Kemudian ada juga besaran skalar yaitu besaran yang hanya bergantung pada besarnya saja, tidak dinyatakan dengan arahnya. Contoh massa, panjang, waktu, kerapatan, energi, suhu, usaha, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyatakan suatu vektor? Setiap vektor pasti memiliki titik awal, titik akhir, besar, dan arahnya. Untuk tulisan tangan, lambang suatu vektor biasanya dituliskan dengan satu huruf, dan di atas huruf tersebut diberi tanda anak panah, misalnya vektor A. Untuk buku cetak, biasanya lambang vektor umumnya dicetak dengan huruf tebal. Untuk menyatakan besarnya vektor, jika tulisan tangan biasanya menggunakan tanda mutlak. Misalnya ini mutlak A atau mutlak A kecil, itu menyatakan besar dari vektor A. Tetapi untuk menyatakan besar dari suatu vektor, jika dicetak biasanya menggunakan huruf miring atau italik. Setiap vektor digambarkan dengan anak panah yang terdiri atas pangkal dan ujungnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi titik K ini merupakan titik pangkal, kemudian ujung dari anak panah itu merupakan titik akhir atau ujung vektor, titik L, kemudian panjang dari K ke L itu merupakan besar dari vektor tersebut. Oke, selanjutnya kita membahas contoh soal. Kita lihat contoh yang pertama, yang mana dari pernyataan berikut merupakan besaran vektor. A. Komputer itu mempunyai memori 3 MB. Ini merupakan besaran skalar karena memori komputer tidak mempunyai arah. Kemudian mobil itu bergerak 10 km ke timur. Ini merupakan besaran vektor karena arah gerak mobil ke timur dan besarnya 10 km. Kemudian yang C, batu itu jatuh dari ketinggian 10 meter. Ini merupakan besaran vektor karena arah batu ke bawah dan besarnya 10 meter. Kemudian yang D, peluru masuk sejauh 5 cm ke dalam balok kayu itu. Ini juga merupakan besaran vektor. Arah peluru masuk ke dalam balok kayu dan besarnya 5 cm. Yang E ini merupakan besaran skalar karena waktu Andi membutuhkan waktu 1 jam dari rumah ke sekolah. Waktu itu tidak memiliki arah. Kemudian yang F, massa batu 5 kg. Ini juga merupakan besaran skalar karena massa tidak mempunyai arah.
Kemudian yang G, Dono mendaki gunung sejauh 10 meter dengan kemiringan 60 derajat. Ini merupakan besaran vektor karena pendaki atau Dono memiliki arah 60 derajat dan besarnya 100 meter. Untuk contoh yang kedua, berikut ini merupakan pasangan besaran skalar dan vektor adalah, kita tahu bahwa besaran vektor itu adalah gaya, percepatan, perpindahan, kecepatan, dan lain-lain. Kemudian besaran skalar adalah tekanan, energi, kalor, kuat arus listrik, massa, dan lain-lain. Maka untuk soal ini jawabannya adalah C, yaitu kalor dan perpindahan. Jadi besaran skalarnya kalor dan besaran vektornya adalah perpindahan. Kemudian untuk contoh yang ketiga, pernyataan berikut yang benar adalah, kita tahu bahwa besaran vektor itu adalah besaran gaya, perpindahan, kecepatan, dan lain-lain. Kemudian skalarnya adalah tekanan, kalor, kelajuan atau laju. Maka untuk soal ini jawabannya adalah D. Jadi perpindahan merupakan besaran vektor dan kalor merupakan besaran skalar. Kemudian untuk contoh yang keempat, gambarkan A, vektor perpindahan 50 meter arah selatan. Kita menggunakan bantuan arah mata angin. Kita bisa gambarkan utaranya ke atas, selatan ke bawah, barat ke kiri, dan ke kanannya arah timur. Maka untuk vektor perpindahan 50 meter arah selatan dapat kita gambarkan seperti yang ditunjukkan dengan skala 10 meter ya. Jadi 50 meter ke arah selatan seperti yang ditunjukkan. Kemudian vektor 60 km arah tenggara, maka kita bisa gambarkan seperti gambar B. Kemudian yang C-nya vektor kecepatan 100 meter per second arah timur. Kita bisa gambarkan seperti yang ditunjukkan ya. Skalanya 1 cm ya. Kita gambarkan ini 1 cm, besarnya 20 meter per second ya. Untuk yang B 1 cm-nya 10 km dan yang A-nya 1 cm kita ambil 10 meter. Berikutnya kita akan mempelajari sifat-sifat dari vektor. Dua vektor dikatakan sama jika arah dan besar keduanya harus sama. Misalnya vektor A, B, C, dan D seperti yang ditunjukkan pada gambar. Arah dan besar vektor A dan vektor B seperti yang ditunjukkan adalah sama. Maka kita bisa tuliskan vektor A sama dengan vektor B. Meskipun arah vektor C dan D adalah sama, tetapi besarnya itu berbeda, maka vektor C dan D tidak sama. Negatif suatu vektor adalah dua vektor yang ukurannya sama, tetapi arahnya saling berlawanan, disebut vektor negatif ya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada vektor A dan vektor B, besarnya sama, tapi arahnya berbeda, maka kita bisa tuliskan vektor A sama dengan minus vektor B, tapi besarnya vektor A sama dengan besarnya vektor B. Untuk sifat vektor lainnya yaitu perkalian vektor dengan skalar ya. Suatu vektor dikalikan dengan angka positif S, maka besarnya berubah tetapi arahnya tidak berubah. Misalnya vektor B itu sama dengan S dikali vektor A. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, misalnya vektor A dikalikan dengan S-nya sama dengan 2, maka panjang vektor ini menjadi 2 kalinya dan terbentuk vektor yang baru yaitu vektor 2A. Ketika dikalikan dengan 3, vektornya menjadi 3 kali lipat membentuk vektor yang baru yaitu vektor 3A. Kemudian suatu vektor dikalikan dengan angka skalar negatif, misalnya min S, maka besar dan arahnya berubah, yaitu misalnya vektor C itu sama dengan minus S dikali vektor A. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, vektor A-nya berarah ke kanan. Arah vektor dikalikan dengan angka negatif, maka berubah jadi 180 derajat. Sehingga ketika vektor A dikalikan dengan S,
sama dengan minus 2, panjang vektor ini menjadi 2 kalinya, dan vektor A ini menjadi vektor C, yaitu minus 2A. Ketika dikalikan dengan minus 3, vektor A berubah menjadi vektor C yang besarnya 3 kali lipat, dengan vektor C itu sama dengan minus 3A. Kita lihat contoh soal. Vektor A, B, C, D, E, dan K ditunjukkan seperti gambar. Mana pernyataan di bawah ini yang benar dan salah? Kita lihat pernyataan vektor A sama dengan minus vektor B. Ini merupakan pernyataan yang benar karena kedua vektor memiliki besar sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi kita bisa tuliskan vektor A sama dengan min vektor B, atau vektor B sama dengan min vektor A. Kemudian vektor C sama dengan vektor D. Ini merupakan pernyataan yang benar karena besar dan arah kedua vektor sama. Kemudian vektor C sama dengan vektor F. Ini pernyataan yang salah karena walaupun besarnya sama, tetapi arah kedua vektor berlawanan. Kemudian besar vektor A sama dengan besar vektor E. Ini pernyataan yang benar. Kemudian besar dari vektor B sama dengan besar dari vektor F. Ini juga benar walaupun arah kedua vektor berlawanan. Kemudian vektor B sama dengan minus 2 kali vektor K. Ini pernyataan yang salah. Kemudian vektor B sama dengan vektor E. Ini juga pernyataan yang salah karena besarnya kedua vektor sama tetapi arahnya berlawanan. Kemudian vektor A sama dengan 2 kali vektor G. Ini juga pernyataan yang salah. Dan pernyataan vektor G sama dengan minus setengah kali vektor E. Ini merupakan pernyataan yang benar ya. Kemudian berikutnya kita akan menggambar vektor dalam sistem koordinat kartesius. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, misalnya vektor A dinyatakan sebagai A, X, Y dengan arahnya alfa, ditunjukkan seperti gambar. Untuk menggambar vektor A pada bidang kartesius, kita hanya memindahkan titik pangkal vektor A di pusat koordinat, yaitu titik O, dan arah vektor dibuat terhadap sumbu X. Ketika vektor B dinyatakan sebagai B, X, Y, Z, ingin digambar dalam sistem koordinat kartesius 3 dimensi. Pertama, titik X, Y ditandai pada bidang yang dibentuk oleh koordinat X, Y. Dari titik X, Y, tarik garis yang tegak lurus dengan bidang X, Y sejajar dengan koordinat Z sampai titik B, X, Y, Z. Vektor B, X, Y, Z, titik awal vektor pada titik asal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Besaran vektor juga sering dinyatakan dalam vektor satuan. Vektor satuan ini merupakan vektor yang tidak memiliki dimensi atau tidak memiliki satuan, dan besarnya vektor satuan sama dengan 1. Vektor satuan digunakan semata-mata sebagai kenyamanan dalam menggambarkan arah dalam ruang vektor. Simbol vektor satuan yaitu I, J, dan K untuk mewakili vektor satuan yang masing-masing menunjuk pada arah X, Y, dan Z positif. Vektor satuan ini mengatur vektor saling tegak lurus pada koordinat kartesius seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk vektor A yaitu sama dengan vektor AX tambah vektor AY, kita nyatakan dalam vektor satuan menjadi vektor A sama dengan besarnya vektor AX I ditambah besarnya vektor AY J. Karena vektor AX itu sama dengan besar vektor AX I dan vektor AY sama dengan besar vektor AY J. Jika vektor A terletak dalam ruang, maka kita tuliskan vektor A menjadi vektor A sama dengan besar dari vektor AXI ditambah besar dari vektor AYJ ditambah besar dari vektor AZK. Kita lihat contoh soal. Gambar vektor berikut pada bidang koordinat kartesius di samping dan tuliskan dalam vektor satuan. Untuk vektor A yaitu -2, -2, berarti kita bisa gambarkan ini merupakan
vektor pada bidang kartesius seperti yang ditunjukkan pada gambar. Vektor A-nya minus 2, minus 2, kemudian vektor B-nya 4,2, kemudian vektor C-nya ditunjukkan pada gambar yaitu minus 4,3, vektor D-nya minus 4,0, dan vektor E-nya 0,3. Kemudian vektor satuannya kita dapat tuliskan sebagai untuk vektor A sama dengan minus 2i minus 2j, B-nya sama dengan 4i plus 2j, kemudian vektor C kita nyatakan dalam vektor satuan menjadi minus 4i plus 3j. Untuk vektor D sama dengan minus 4i dan vektor E-nya itu sama dengan 3j. Berikutnya untuk contoh yang ketujuh, gambarlah vektor T 3,2,1 pada koordinat kartesius di samping dan tuliskan dalam vektor satuan. Dengan aturan yang sudah kita pelajari, kita dapat menggambarkan vektor A terlebih dahulu, yaitu pada koordinat 3,2, yaitu vektor pada bidang XY. Kemudian kita bisa gambarkan vektor ruangnya, yaitu vektor T, yaitu 3,2,1, dan vektor T ini dapat kita tuliskan dalam vektor satuan menjadi 3i plus 2j plus k. Oke, berikutnya untuk contoh soal yang ke-8, nyatakan vektor-vektor pada gambar dalam koordinat dan dalam vektor satuan. Untuk vektor F1 koordinatnya di min 1,3, F2 nya 4,2, F3 2,0, vektor F4 nya 0,-2, dan vektor F5 minus 2, minus 2. Maka vektor-vektor ini jika kita nyatakan dalam vektor satuan, untuk gaya F itu sama dengan XI plus YJ, maka untuk gaya F1 nya, vektor F1 itu sama dengan minus I plus 3J. Untuk vektor F2 itu sama dengan 4I plus 2J. Untuk vektor F3 nya sama dengan 2I plus 0J atau 2I. Kemudian untuk vektor F4 itu sama dengan minus 2J, dan untuk vektor F5 itu sama dengan minus 2I minus 2J.